Oke, adik-adik semua. Hari ini kita lanjut perkuliahan berkaitan dengan Macromedia Flash ya adik-adik. Mungkin sebelum kita masuk ke Macromedia Flash, sampai saat ini berkaitan dengan materi adjustment foto, kemudian ada materi kita manipulasi objek dan brosur. Bagaimana perkembangannya adik-adik semua? Itu sudah selesai semua atau masih ada juga yang rancu? Yang berkelompok atau yang di labor, Pak? Iya, dua-duanya. Mulai dari kalau yang di labor kemarin kita kan membahas berkaitan dengan adjustment foto, manipulasi objek dan brosur ya, desain brosur. Bagaimana adik-adik yang lain? Yang brosur, Pak. Yang brosur masih terkendala ya? Dalam kirim, Pak, tapi dalam bentuk foto aja baru, Pak. Soalnya besarnya 50 mega, apa yang dalam tambah sengaja nampaknya, Pak. Ya, kalau seandainya filenya besar, itu bisa di-upload di Google Drive dulu, kemudian linknya di-upload di Trello-nya, bisa saja. Oh iya, Pak. Nah, kalau seandainya filenya kecil, bisa langsung di-upload di Trello-nya. Tapi kalau besar, bisa melalui Google Drive, kemudian linknya yang di-upload di itu. Yang lainnya bagaimana? Selain Adam, Tasya, Sukma? Kalau saya brosurnya mungkin Pak bisa diulangi, Pak. Oh, brosur. Yang lainnya bagaimana? Yang lainnya bagaimana? Adjustment foto oke semua enggak ya? Insya Allah sudah, Pak. Adjustment foto oke. Untuk yang satu lagi berkaitan dengan manipulasi objek bagaimana? Oke ya? Oke, Pak. Oke, berarti brosur saja yang mesti kita ulang. Yang lainnya bagaimana? Ada kendala dengan brosur, desain brosurnya, adik-adik? Maaf, Pak. Suaranya putus-putus, Pak. Oh ya, berkaitan dengan itu, berkaitan dengan materi kita terakhir, yang terkendalanya hanya di brosur saja. Ya oke, berarti kita ulang itu dulu ya. Kita review itu sedikit dulu, ya. Baru kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Oke, adik-adik yang sudah standby dengan laptopnya boleh dicobakan langsung ya cara-cara untuk mendesain brosur. Oke, Bapak share ya. Bapak share screen. Ya, ini contoh brosur yang ya ini itunya modulnya sebagai patokan. Sorry, bukan yang satu lagi. Iya, mari. Ini kemarin ya. Ini mulai dari adjustment foto, manipulasi objek dan membuat brosur. Kita ulangi dengan untuk membuat brosur. Oops. Nah, ini sini sudah ada langkah-langkahnya. Buka file baru atau kanvas baru, kemudian di rotate, kemudian dibagi menjadi 3, ya seperti ini, kemudian seperti ini dan seterusnya. Oke, kita cobakan deh, adik. Ya, buka new. Ya, ukuran kertasnya adalah International Paper, size-nya adalah A4, size-nya A4. Resolusinya 300. Oke, kemudian kita oke kan. Nah, seperti itu. Kemudian kita rotate. Kita image rotation. Kemudian kita pilih seperti ini. Oke, sampai di sini bisa semua, adik-adik? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, setelah itu kita bagi menjadi 3.
dengan menarik rulernya ini. Ya, kita klik tahan, kemudian kita geser ke angka 10 ini. Kemudian kita ambil satu lagi. Ya, kemudian kita taruh di angka 20 sehingga terbagi 3 dia kertasnya. Oke, Dedek? Oke, sampai di sini. Kemudian kita buat itunya. Oke. Oke, kemudian kita buat desainnya dengan cara mengganti warnanya ini dulu dengan cara coba kita lihat panduannya bentar. Ya, dengan menggunakan marku rectangle ya, rectangle tool. Menggunakan rectangle tool. Oke, Dedek. Menggunakan rectangle tool. Ini ya, Dedek. Rectangle tool. Seperti itu. Kemudian kita pilih warna hitam di sini. Kemudian kita blok di sini. Seperti itu, Dedek. Sehingga di sini muncul dia rectangle baru, rectangle 1. Kelihatan, Dedek? Nah, setelah itu baru diklik 2 kali di sini. Klik 2 kali. Ya. Kemudian kita pilih color overlay. Kemudian pilih warna biru ya. Sorry. Bukan color overlay, gradient ya. Sorry. Color overlay enggak, gradient. Kemudian kita pilih gradient di sini, klik gradient di sini. Nah, kemudian kita klik di sini. Kemudian pilih color. Kemudian masukkan datanya ini berdasarkan panduan. Datanya berdasarkan panduan di sini ya ini. Masukkan datanya yang ini. Anda copy aja ini. Ya, Ctrl C. Kemudian Anda klik di sini. Kemudian Anda pastikan di sini. Seperti itu. Sehingga dia berubah menjadi warna biru. Kemudian oke kan? Oke, kemudian kita pilih yang ini lagi. Yang ini diklik. Kemudian pilih Ya, pilih colornya ini. Kemudian masukkan datanya ini dengan data yang di sini. Nah, masukkan data yang ini. Seperti itu, Dedek. Kemudian kopikan, kemudian kita masukkan datanya. Masukkan datanya di sini. Ctrl V, seperti itu. Kemudian kita oke-kan. Oke-kan semua. Nah, sehingga dia berubah menjadi warna biru. Oke, sampai di sini sama semua, Dedek. Sama, Pak. Ya, oke, sekarang kita masukkan gambarnya. Kita masukkan gambarnya. Kita masukkan gambarnya. Ya, kita masukkan gambarnya ini ya. Adik-adik gambarnya sudah Bapak sediakan di Trello. Adik-adik bisa ambil di sana ya, adik-adik semua. Kemudian kita tarik di sini. Kita masuk di sini. Nah, seperti itu adik-adik. Kalau sudah masuk seperti ini, kemudian dipilih ini, bagian ini. Di sini ada di bagian layer itu ada kainnya adalah normal. Anda klik ini, kemudian Anda klik multiply. Multiply seperti itu. Sehingga muncul dia seperti ini jadinya. Kemudian Anda pilih opacity-nya menjadi 20%. Menjadi
20%. Sehingga ininya menjadi membayang dia. Ya. Oke, Dek. Nah, seperti itu jadinya, Dek. Nah, seperti itu jadinya. Sampai di sini paham, Dek? Paham, Pak. Ya, oke, Pak. sekarang sampai di sini paham, Dek? Paham, Pak. Ya, oke. Nah, sekarang yang layer background-nya ini tidak kita perlukan lagi, sehingga kita hilangkan saja. Kita delete aja. Kemudian kita delete. Kemudian yes. Kemudian yang 2 layer ini silakan Anda kunci dengan menekan tanda kunci ini. Yang ini juga seperti itu. Kemudian Anda grupkan. Ya, Anda buat grup. Namanya misalkan background. Background seperti itu. Ya, kemudian Anda masukkan. Ya. Seperti itu. Ya, Dede. Setelah Anda, sehingga semua file itu berada dalam folder background. Kemudian Anda kunci lagi agar tidak terganggu-ganggu ini bagian ini. Anda kunci lagi. Sehingga dia sudah terkunci dalam satu folder. Oke, Dede, sampai di sini silakan dicobakan. Bisa, Dede? Halo, Dede, sampai di sini? Kita lanjutkan atau sedang dicobakan? Gimana tadi, Pak, cara menariknya ke dalam folder, Pak? Cara menarik ke dalam folder. Ya, kan seperti ini tadi ya. Misalkan kita mau narik yang ini ke dalam folder ini. Ya, klik tahan, kemudian Anda geser ke folder itu. Yang ini juga klik tahan, kemudian Anda geser ke atas itu. Masuk dia. Oke. Paham tadi? Paham, Pak. Ya, oke. Sekarang kita buat desain yang di tengahnya seperti ini lagi. Ya, berarti kita sudah sampai ke tahap yang ini ya, mana dia? Nah, ini kita sudah sampai ke tahap ini. Ya. Dan kita sekarang mau mendesain yang ininya. Nah, ini agak rumit Adik-adik, tolong diperhatikan. Kalau bisa dipraktekkan langsung. Kalau bisa, alangkah baiknya langsung Adik-adik cobakan. Sehingga ini betul-betul Adik-adik kuasai untuk desain yang di tengahnya ini. Oke, kita coba yang bagian tengahnya ini. Ya, kita menggunakan di sini adalah pen ya, pen tool. Kita menggunakan pen tool. Kemudian di sini ada pilihannya Adik-adik. Ada pad dan ada shape. Pilih yang shape-nya. Pilih yang shape-nya. Seperti itu. Oke, Dede. Kemudian setelah itu silakan di posisi 6 ini kita akan mendesain di posisi tengah ini. Di posisi di tengahnya ini. Misalkan kita di posisi 6 ini kita ambil dia titiknya 1 di sini. Ya, di waktu kita klik 1 kali di sini tanda titik, maka akan muncul di sini shape 1 secara otomatis. Ya, Dede. Bapak ulangi. Di waktu diklik di sini, di waktu kita klik di bagian titik 6 ini, kita klik di sini 1 kali menggunakan pen tool ini dan menggunakan shape ini. Ya, kita klik di sini 1 kali. Seperti itu. Maka akan muncul shape ini. Akan muncul shape 1 ini. Oke, paham Dede? Nah, kemudian kita lanjutkan di posisi 10 ini. Titik 10 ini kita klik di sini, bagian di sini. Kita perkirakan. Seperti itu. Kemudian di posisi 14 ini kita klik di sini. Seperti itu.
Nah, di sini perhatikan Adik, di sini ada tanda titik-titik ya. Titik 1, 2, dan 3. Kita satukan. Kemudian kita satukan. Nah, seperti itu. Setelah bersatu, titik yang di sini tadi hilang. Yang di sini hilang, yang di sini juga hilang, yang di sini juga hilang. Cara memunculkannya kembali adalah tekan kontrol, tekan shift tahan, ya, tekan kontrol, tekan shift tahan, kemudian diklik di garisnya ini. Nah, sehingga muncul dia. Muncul lagi yang ini. Muncul lagi titik-titik ini. Kelihatan Dede? Nah, setelah muncul, lepaskan aja kontrol shift itu, kemudian klik saja bagian di sini. Klik di sini sehingga muncul garis seperti ini ya. Titik di tengah, kemudian ada garis seperti ini. Kemudian klik di sini satu lagi. Kemudian klik di sini satu lagi. Kemudian klik di sini satu lagi. Oke, Dede? Nah, sekarang kita mau membentuknya dengan cara tekan Ctrl Shift ya, tahan ya. Ctrl Shift tahan, kemudian diklik yang titik ini. Klik di bagian titik ini. Sehingga muncul ada garisnya. Kemudian klik bagian bawahnya ini lagi. Nah, seperti itu. Nah, sementara yang akan kita desain adalah yang bagian ini. Bagian ini yang akan kita desain dulu. Yang bagian ini kita nggak perlu desain dulu. Maka kita hilangkan tanda titiknya ini dengan tahan kontrol dengan shift itu, kemudian klik di tengahnya ini agar hilang dia. Oh, kalau muncul dia, klik satu kali lagi. Sehingga hilang dia. Ini juga kita hilangkan. Seperti itu. Sehingga tinggal yang dua ini saja lagi. Kemudian kita lepas kontrol shift-nya. Kemudian kita tekan tanda panah ke atas. Kita tekan tanda panah ke atas. Nah, sehingga seperti itu dia jadi. Kelihatan, Dede? Halo? Paham, Pak. Ya. Nah, sekarang kita bentuk yang bagian di sampingnya. Dengan tekan lagi kontrol shift-nya. Kemudian tekan yang di tengahnya ini. Kemudian tekan yang bagian ini. Nah, ini kita nggak perlu lagi. Kita hilangkan tandanya ini. Ya, kemudian kita tekan tanda panah ke bawah. Seperti itu. Kelihatan, Dede? Halo, Dede? Setelah itu baru kita tekan Ctrl Enter. Tekan Ctrl Enter, kemudian kita tekan Ctrl D. Sehingga jadi dia seperti itu. Oke, bisa, Dede? Bisa, Pak. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ya. Nah, ini untuk gambar gedungnya bisa disesuaikan opacity-nya ya, Dede. Tadi lupa Bapak menurunkannya, bisa saja diturunkan. Nah, kemudian kita copy shape ini sebanyak 3 kali. Atau duplikat layer. Kemudian kita duplikat layer. Oke, Dede? Kalau sudah, yang ini kita ulangi ini enggak, kita ulangi, kita rubah dulu menjadi warna putih. Kita ulangi, Dek. Ini kita klik kanan. Klik 2 kali agar muncul dia color overlay. Kita ganti warnanya menjadi warna putih. Seperti itu. Oops, sorry. Ya. Color overlay. Kita ganti dia warnanya jadi warna putih. Nah, seperti itu. Kita jadikan dia warna putih, kemudian baru kita copy dia sebanyak 3 kali. Duplikat layers. Kemudian kita duplikat layer. Oke, Dede? Oke, sampai di sana bisa, Dede? Halo? Bisa, Pak. Ya, oke, sekarang kita lanjut ke yang bagian shape
Yang bagian tengah ini kita rubah dia warnanya menjadi warna biru. Ya, kita rubah dia menjadi warna biru. Klik 2 kali di sini. Kemudian color overlay. Ya, kemudian kita pilih di sini jadi warna biru tua. Kemudian oke. Kemudian oke kan. Nah, kemudian kita geser dia ke bawah. Oh, belum berubah dia. Kita ulangi ya, Dedek. Color overlay. Ini masih warna putih. Kita rubah jadi warna abu-abu, warna biru. Kemudian kita rotate dia, kita miringkan dia. Ya, seperti itu Adik. Ya, seperti itu Adik. Oke, sampai di sana bisa? Ya. Kemudian ya, yang bagian bawahnya, shape yang bagian bawahnya kita rubah menjadi warna abu-abu. Color overlay kita rubah menjadi warna abu-abu. Kita oke-kan. Kita oke-kan. Kemudian kita geser ke bawah. Itu dia. Kemudian kita rotate, kita putar. Nah, kita putar seperti itu, kemudian kita atur. Nah, seperti itu Adik-adik. Kontrol Enter, kemudian Kontrol D. Kemudian ini bisa dihilangkan. Oke, sampai di sana bisa? Adik-adik? Bisa, Pak. Ya, oke. Sekarang kita akan masukkan gambarnya lagi. Kita masukkan gambar yang di bagian ini. Ini juga kita masukkan gambar di bagian ini. Ini juga kita masukkan gambar di bagian yang ini. Nah, sekarang dengan cara yang ini, step 1. Ya, step 1 Anda pilih klik kanan. Kemudian Anda pilih rasterize layer. Anda pilih rasterize layer. Nah, muncul dia yang baru seperti ini. Yang efeknya ini dibuang saja. Klik tahan, kemudian Anda lempar ke yang lain. Sehingga dia berubah menjadi warna hitam lagi, seperti ini. Atau bisa juga diganti dengan warna putih, jadi bisa juga. Kemudian kita ambil ini. Ambil rectangular marquee tool. Atau dengan menekan M. Jadi, kemudian kita blok ini. Kita blok ini. Semua yang kena warna hitamnya. Semua yang kena warna hitamnya. Kemudian kita lepas, kemudian kita klik kanan. Kemudian kita pilih layer via cut. Ya, kita pilih layer via cut. Sehingga muncul layar 1, ada tanda hitam di sudutnya. Oke, Dedek. Kemudian kita ambil lagi layar 1 copy ini. Kita pilih layar shape 1 copy 2 ini. Kita buat juga seperti tadi yang untuk bagian yang tengahnya. Itu bagian yang tengahnya. Nah, kenakan seluruh yang bagian tengah, seluruh yang tanda ada desain yang warna hitamnya itu. Seperti itu. Kemudian kita klik kanan. Kemudian kita pilih layer via cut. Kita pilih layer via cut. Sehingga muncul dia layar kedua. Seperti ini. Kemudian yang ketiganya kita pilih ini lagi. Kemudian kita atur seperti ini. Kita blok sampai semua yang warna hitamnya itu kena. Seperti itu. Kemudian kita klik kanan. Kemudian layar via cut. Sehingga muncul 3 seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita masukkan ke. Nah, ini kalau kita hilangkan lebih kurang seperti ini. Ya. Ini yang pertama tadi, ini dia sebelah sana. Kotak yang pertama tadi. Ini kotak yang bagian tengah. Ini kotak yang bagian ujung. Sekarang kita masukkan gambar pada kotak yang ini, yang kedap-kedip ini.
Ya, yang hitam ini kita masukkan gambar di sana. Caranya klik di sini, kemudian masukkan gambarnya. Masukkan gambarnya, mana dia gambarnya? Oh, ini ya. Kita masukkan gambarnya yang ini. Seperti itu, kemudian kita atur posisinya agar kira-kira sesuai dengan itu tadi. Seperti itu. Nah, seperti itu. Setelah itu kita klik ini, kemudian plus. Ya. Kemudian klik ini. Klik kanan. Kemudian pilih create clipping mask. Oke, Dede. Bentar. Bentar Bapak rekam dulu biar ada. Oke. Oke, Dede. Sampai di sini paham? Sekarang kita mau masukkan gambarnya ini ke dalam rectangle tadi dengan cara klik kanan di sini. Kemudian pilih create clipping mask. Ya, silakan adik-adik perhatikan gambarnya ini. Nanti dia akan masuk ke dalam kotak yang tadi dengan memilih create clipping mask. Nah, seperti itu. Sehingga dia masuk ke dalam ini. Kelihatan adik-adik? Kelihatan, Pak. Ya, oke. Nah, sekarang kita mau masukkan gambar pada bagian tengahnya lagi. Kita mau masukkan gambar di bagian ini. Nah, kita mau masukkan gambar di bagian tengah ini. Ya, kita mau masukkan gambar di bagian tengah ini dengan cara klik layar 2 ini. Ya, klik layar 2 ini, kemudian masukkan gambarnya. Ini kita masukkan gambar ini ya. Masukkan gambar yang ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita sesuaikan dengan besarnya, besar yang hitam di tengah-tengahnya itu. Oke, Dede. Nah, seperti itu. Kemudian kita klik ini, plus. Kemudian kita klik kanan ini. Kemudian create clipping mask. Nah, seperti itu. Kemudian disesuaikan aja ke apanya, layoutnya. Nah, seperti ini ya. Ini ya, Dede. Oke, Dede. Halo. Enggak kecil dari yang kemarin aja, Pak. Apa Bagaimana? Gambar tengahnya tengok dari internet aja apa loh kan Pak? Gambarnya? Iya. Ya boleh saja, gambarnya boleh. Kalau seandainya ada gambar yang lain boleh ambil. Cuma gambar ini sudah Bapak upload semua di Anu ya, di Trello. Coba lihat di Trello. Ada semua di Trello? Ya, coba kita lihat di Trello ya. Kurang gambar ya, Pak. Kurang. Ntar Bapak masukin ya.
Bentar ya, Bapak mencas itunya habis baterai. Oke, Bapak masukkan yang gambarnya yang kurang yang mana? Yang mana yang kurang gambarnya? Di sini Bapak taruh gambarnya, Dede. Yang sudah, yang kemarin itu di sini Bapak taruh gambarnya. Gambar yang belum ada yang ini ya? Sama yang ini. Itu Bapak tambahkan tadi. Itu boleh diambil ya gambarnya. Ini satu lagi ya. Oke, Dedek, itu semua sudah ada di itu. Di Trello-nya boleh diambil. Nah, kemudian kita masukkan gambar yang Oke, silakan Dedek masukkan gambarnya tengah dulu. Kemudian kita masuk ke yang gambar yang di sudut ini. Untuk gambar yang di sudut ini juga sama dengan cara yang tadi. Kita masuk di layar ini. Layar ini kan ini nih. Nah, ini. Kita masukkan ke layar yang ini. Kelihatan Dedek? Kelihatan ya, Dedek? Kelihatan, Pak. Nah, sekarang kita masukkan gambar ke layar yang ini. Gambarnya adalah yang ini. Ya. Gambarnya yang ini kita masukkan ke sini. Nah, itu. Kita sesuaikan besarnya. Seperti itu, Adik. Kemudian sama dengan cara tadi, dengan klik kanan, kemudian pilih clipping mask. Kelihatan, Dede? Kelihatan, Pak. Ya, setelah itu baru adik-adik tambahkan teksnya yang lainnya. Teksnya yang lain dengan, yang ininya juga ya. Nah, yang ini warna biru ya. Yang ini warna biru, kita ganti dengan warna. Nah ini ya, kita ganti dengan warna biru deh. Color gradient overlay. Kita ganti dengan warna biru. Oke, ini kita ganti dengan warna biru juga. Yang di tengahnya kita kasih warna yang agak sedikit biru ya. Nah, ini kali ya. Nah, ini kali. Oke. Dan kita oke kan. Nah, seperti itu. Kelihatan, Dek? Kelihatan, Pak. Nah, sekarang kita masukkan teksnya. Mana lagi? Ini udah, ini udah. Nah, sekarang kita masukkan. Di sini namanya adalah company name, kan gitu. Di sini namanya company name.
Kecil ya. Warnanya warna hitam ya, Dedek? Warna putih ya? Kemudian ini misalkan bold. Ya, itu contohnya Dedek. Ya, kemudian baru masukkan about us ini. About us. Seperti itu. Kemudian di bawahnya baru kita tambahkan layar barunya. Ini misalkan ukurannya lebih kecil, misalkan 14 ya. Baru ditambahkan bla bla bla. Tahu kekecilan 18. Seperti itu. Adik-adik cocokkan dengan tulisan yang ada di sini. Perbesar aja biar gampang. Nah, itu tulisannya, akan jelas ya. Ya, adik-adik cari aja teks yang menarik, ya. Cari aja teks yang menarik yang kira-kira bercerita tentang about us ini. Kemudian di bagian bawahnya adik-adik cari aja logo yang kira-kira sesuai dengan gambar ini, yang ada warna birunya ini. Adik-adik cari logo yang ada di internet, kemudian masukkan di sini, sehingga jadi dia itu. Jadi dia brosur. Kemudian Anda simpan, adik-adik simpan, ya, save. Kemudian diupload di Trello-nya. Oke, adik-adik, sampai di sana. Oke, adik-adik, paham semua? Paham, Pak. Oke. Oke, untuk hari ini itu mungkin tambahan materi kita. Selanjutnya silakan adik selesaikan ini. Kemudian jangan lupa Rabu depan kita sudah presentasi untuk project brosur yang sudah kita berikan kemarin dan diupload di Trello, kemudian dipresentasikan pada pertemuan hari Rabu minggu depan. Ya, adik. Untuk format laporannya nanti Bapak upload di Trello. Lebih kurang tampilan format laporannya lebih kurang seperti ini, adik-adik. Nah, ini contoh format laporannya, adik-adik. Silakan perhatikan. Adik-adik silakan Nah, mulai dari halaman cover ya. Misalkan pembuatan desain brosur nih. Ini disesuaikan dengan judul dari brosur adik-adik. Itu terdapat pada halaman awal dari brosur desain layout brosur adik-adik, ada itu judulnya ini. Ya, kemudian laporan proyek desain grafis, kemudian ada logo, kemudian kemudian ini ada timnya. Namanya siapa, NPM-nya 3 orang ya. Kemudian ada abstrak, ceritakanlah sedikit abstrak tentang brosur yang adik-adik buat. Isinya disesuaikan dengan brosur yang Anda buat. Ini contohnya Bapak buat seperti ini. Kemudian ada kata pengantar. Ya, adik sesuaikan saja. Ini ada contohnya. Ya, ini ucapan terima kasihnya pada siapa, orang tua dan segala macamnya. Kemudian tanda tangan penulisnya. Tim 1, tim 2-nya, tim 3-nya, anggota tim 1 siapa, kemudian anggotanya kedua siapa, anggotanya ketiga siapa. Kemudian bab 1-nya itu terdiri atas pendahuluan, bercerita tentang latar belakang, ini minimal 1 halaman. Kemudian ada rumusan masalah, batasan masalah.
tujuan, manfaat, dan kontribusi. Ya, Dedek. Nah, kemudian sistematika penulisan terdiri atas 3 bab saja. Bab 1, bab 2, hasil pembahasan, dan penutup. Cuma dalam 3 bab saja. Ya, Dedek. Kemudian tinjauan pustaka ini terdiri atas ada teori tentang desain grafis, prinsip dasar desain grafis, teori tipografi, jenis-jenis huruf, legibilitas keterbacaan, dan layout. Ya, ini di buku ajar ini ada teori-teori tentang ini nih. Adik-adik bisa ambil dari sana atau dari tempat yang lain juga boleh. Ya, Adik. Intinya subbabnya ini aja, ada subbabnya lebih kurang seperti ini. Kemudian Adik buat di sini. Kemudian, nah ini yang paling perlu sekali, yaitu implementasi karyanya. Hasil karyanya misalkan seperti ini. Kemudian gambar ini diceritakannya. Kemudian langkah-langkah dikerjakannya itu lebih kurang seperti ini. Buka kanvas baru, kemudian diberi batas-batasan seperti ini. Kemudian dia ceritakan, kemudian dia desain ini lagi. Kemudian dia desain bagian tengahnya. Kemudian dia desain bagian pinggirnya. Dia ceritakan sambil bercerita, sehingga begitu seterusnya, sehingga selesai sampai hasil akhirnya, sehingga selesai sampai hasil akhir, lebih kurang seperti ini. Nah, ini, sehingga selesai sampai hasil terakhirnya. Ya, Dedek. Nah, setelah selesai, nah ini yang disebut dengan hasil akhir. Ini yang dia upload di Trello itu. Ini, mana dia? Nah ini. Mana dia? Ini list pengerjaannya mana? Nah, contohnya ini list pengerjaan, layout brosur, hasil desain brosur kan. Nah, ini adik-adik upload ini hasil ini 1 lembar ini. Kalau adik 2 lembar kan timbal balik kan, berarti hasil ini dalam bentuk PSD yang adik upload di sana. Ya, kemudian PPT tentang pengerjaan brosur. Nah, ini dipresentasikan minggu depan. Ya, PPT-nya itu bercerita tentang bab 3 ini saja. Ini aja adik-adik copy paste ke itu juga bisa. Ke PPT-nya. Nah, ini bab 3 ini adik-adik copy paste di itu juga bisa. Tapi kalau seandainya adik-adik bisa buat ada diceritakan latar belakang sedikit, rumusan masalah sampai dengan hasil yang ini. Udah oke itu. Kemudian berikutnya adalah laporan project. Laporannya itu yang seperti ini. Ada bab 1, 2 dan 3 dan ya bab 1, 2 dan 3. Oke, Adik, sampai di sini ada paham, Adik? Pak, mau nanya, Pak. Ya. Untuk tinjauan pustaka itu yang kita ketik itu dari buku terus kita pindahin ke dalam laporan itu, Pak. Iya, boleh. Ya, kalau seandainya untuk tahap awal ini boleh aja diambil tanpa diketik lagi, boleh aja di copy paste. Tapi antara kelompok jangan sama, berbeda. Jangan antara tim kelompok 1, kelompok 2 itu sama, kelompok 3 itu sama, jangan. Ada perbedaannya lah kan seperti itu. Boleh nggak diketik? Boleh aja, tinggal ambil dari tempat yang lain. Karena kita namanya masih dalam tahap awal ya pembelajaran. Baik, Pak. Pak, mau nanya, Pak. Iya. Kan brosurnya tuh kan udah dibagi tuh per kelompok, kan beda-beda, Pak. Yang kita bikin tuh persis sama yang brosur yang Bapak kirim per kelompok itu atau gimana, Pak? Ya lebih kurang seperti itu. Kalau lebih bagus malah kan seperti itu. Lebih kurang layoutnya seperti itu. Kemudian dikerjakan agar hasilnya lebih baik. Itu kan anggap saja itu sebagai desain atau layout. Contohnya seperti ini. Kalau di buku itu kita Bapak sudah sebutkan teorinya. Contohnya seperti ini. Di buku ajar kalau nggak salah tentang di sini ya tata letak. Nah ini contohnya. Misalkan layout pamflet, ini pamflet ya, brosur atau pamflet. Nah, layoutnya lebih kurang seperti ini yang dikasih oleh konsumen kan gitu. Ya kan? Halo. Iya, Pak. Nah, kemudian seorang ahli desain grafis kemudian didesainnya sehingga hasilnya menjadi ini seperti ini kan gitu.
Oh, gitu Pak. Oke Nah, Pak. nah Oke, jadi Pak. yang Bapak kasih ke adik-adik semua itu adalah yang masih dalam tahap ini dia. Paham Baik ya? Pak. Nah, ya. Sekarang adik-adik desain lagi agar hasilnya lebih indah. Kalau menurut adik-adik mana yang indah? Indahin yang ini apa yang ini? Yang udah didesain tuh Pak. Nah, itu jadinya kan lebih nampak itu perbedaannya. Begitu juga itu contoh brosur yang Bapak kasih ke adik-adik. Sehingga nampak perbedaan yang setelah didesain itu lebih baik daripada sketsa atau layout yang diberikan sebelumnya. Lebih kurang seperti itu adik-adik. Paham Oke, ya? baik Pak. Ya, oke. Paham Pak. Ya, oke. Yang lainnya ada yang ingin ditanyakan? Nah, satu lagi, masing-masing bagian ini kalau sudah selesai tolong di checklist ya adik. Misalkan layout brosur kan udah Bapak kasih itu. Berarti udah selesai nih kan gitu. Nah, kemudian kalau seandainya adik desainnya setelah selesai kemudian diupload, tolong dicentang ininya. Sehingga Bapak tahu yang mana-mana saja masing-masing kelompok itu yang sudah selesai dan yang sedang dikerjakan. Oke, Dede? Oke, yang lainnya ada yang ingin ditanyakan? Berarti minggu depan udah siap semuanya berarti Pak. Iya. Minimalnya sampai PPT, minimalnya sampai PPT per poin. Karena kita presentasi kan? Ya, kalau seandainya laporannya masih terkendala, ya mungkin bisa kita tolerir lah nanti. Tapi usahakan saja dulu. Karena kalau adik-adik sudah sampai membuat PPT, berarti laporan juga sudah selesai seharusnya kan gitu. Karena PPT itu kan bab 3-nya yang dimasukkan ke PPT-nya, per poinnya. Ya ini, coba lihat nih. Nah, kan ini bab 3 ini yang akan dimasukkan ke per poinnya. Yang akan adik presentasikan, yang akan adik-adik ceritakan kayak kawan-kawan yang lainnya, kan gitu. Nah, kan ini yang akan adik ceritakan ini. Nah, ini kan contohnya brosurnya beda ya. Adik-adik tentunya yang masuk di sini adalah brosur yang adik-adik desain itu. Oke, paham adik-adik?